Salam, selamat pagi. Berjumpa kembali bersama dengan Word from Heaven. Ya. Seorang tokoh revolusioner India bernama Mahatma Gandhi, dia begitu mengagumi khotbah Yesus di bukit sehingga dalam setiap ceramahnya, dalam setiap wejangan-wejangan yang dia sampaikan, dia selalu mengutip bagian dari khotbah Yesus di bukit di Matius pasal 5. Saya akan mengambil bagian ini menjadi perenungan kita, yang dimana juga ini menjadi bagian yang selalu dikagumi oleh orang-orang percaya. Namun tidak hanya dikagumi, namun perlu dihidupi oleh orang-orang Kristen, orang-orang percaya di seluruh dunia. Matius pasal 5 ayat 3 berkata demikian, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan Allah." Berbahagialah tertuju pada sukacita yang dimiliki oleh kehidupan, oleh rasa percaya oleh orang-orang percaya. Bukan karena apa yang dimiliki dari faktor eksternal, faktor yang luar, harta kekayaan, bukan. Tapi karena keselamatan, karena apa yang dimiliki yang berasal dari Allah. Kata berbahagia di sini diikuti dengan frasa miskin di hadapan Allah. Ini menjadi sesuatu yang unik untuk dicermati, untuk dilihat dan untuk direnungi. Frasa ini dalam bahasa Yunani, kata miskin mempunyai dua kata. Bila kita cari dalam bahasa Yunani memiliki dua kata, penes dan juga tokos. Kata penes berarti miskin, tidak kaya, tidak punya banyak harta, hidup sederhana. Sedangkan tokos yaitu sangat miskin, miskin tidak punya apa-apa sama sekali, dan apabila dia tidak ditolong dia akan mati. Kata tokos inilah yang digunakan dalam frasa berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Sehingga ini berarti bahwa seseorang yang secara spiritual, secara rohani mengalami kemiskinan, jika dia tidak ditolong dia akan mengalami kematian. Jika dia tidak ditolong oleh Allah, dia akan tidak memiliki kehidupan. Kita sadar bahwa jika kita tidak ditolong oleh Allah, kita akan mengalami kematian kekal. Kita adalah ciptaan yang sepenuhnya bergantung kepada Allah. Kita adalah ciptaan yang hidup di dalam dosa. Karena dosa kita terpisah dari Allah, kita mengalami kematian kekal. Karena itu ketika kita memiliki kebergantungan penuh seperti seorang miskin di hadapan Allah, kita haruslah bergantung penuh kepada Dia. Jika kita mengandalkan harta kita, jika kita mengandalkan kekayaan kita, jika kita mengandalkan kemampuan kita, mungkin kita merasa bahagia, namun sementara. Namun jika kita betul bergantung seperti seorang yang miskin di hadapan Allah, seorang yang tidak punya apa-apa di hadapan Allah, seorang yang bergantung penuh hanya kepada Dia, maka diikuti dengan frasa selanjutnya, berbahagialah orang yang demikian, merekalah yang empunya kerajaan surga. Belum tentu kita bahagia dengan apa yang kita miliki. Mungkin kita konflik dengan keluarga, mungkin kita konflik dengan sesama, mungkin kita konflik dengan lingkungan. Karena apa? Karena kita merasa mampu dengan apa yang kita miliki, bukan karena bergantung kepada Allah, bukan karena Allah yang menuntun dan memimpin kita, tapi kita berusaha dengan cara kita sendiri. Ketika kita yang adalah ciptaan yang miskin, yang penuh dosa, ciptaan yang tidak mampu apa-apa ini, ciptaan yang kalau tidak ditolong, benar, maka kita akan mati karena dosa-dosa kita. Hanya Allah lah yang dapat menolong kita. Hanya Allah lah yang dapat menyelamatkan kita melalui karya Kristus di kayu salib yang sudah selesai, dan amin bagi kita semua. Ketika kita bergantung penuh kepada Allah, maka bahagia kita adalah bahagia empunya kerajaan surga. Jika Bapak Ibu Saudara-saudari membutuhkan dukungan doa dan konseling untuk pergumulan yang sedang dihadapi, silakan WhatsApp ke nomor yang tertera di bawah ini. Tim doa dan konseling GKRI Diaspora City Center dengan senang hati akan menghubungi Anda. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk perenungan singkat di pagi hari ini. Biarlah ini menguatkan kami,
memberkati kami, meneguhkan kami, bahwa kehidupan kami di dunia ini, apapun yang terjadi, kami terus bergantung seperti seorang yang miskin, yang jika tidak ditolong akan mengalami kematian. Biarlah kami hidup bergantung, berharap penuh kepada Engkau, maka kami hidup memiliki kebahagiaan, memiliki sukacita yang berasal dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.